Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda pada ibadah hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bersama saya Gloria, mari kita ikuti Hal Genius minggu ini. Alami terobosan saat kita menanti-nantikan Roh Kudus yang akan diadakan sampai 22 Mei jam 6 pagi melalui Zoom. Bagi teman-teman jangan lewatkan Cool Kids ya, yang akan diadakan Rabu 19 Mei jam setengah 6 sore melalui Zoom. Dukung dan doakan ibadah di GBI House of Grace Semarang yang rencana akan diadakan mulai Minggu 23 Mei di Hotel Wis. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Demikian Hal Genius minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang diberkati pagi hari ini. Amin. Dalam sukacita pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan. Yesus naik ke surga. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan serahkan ibadah kita pagi hari ini. Siapkan hati kita memberi yang terbaik. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh bersyukur ketika Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau berjanji akan menjemput kami. Dan di masa-masa ini Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang tanpa batas Tuhan dalam hidup kami, menolong dan menghiburkan kami, menguatkan kami, menaruh kesetiaan dalam hidup kami sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan-Mu atas kami, biarlah sungguh-sungguh Tuhan Engkau melawat kami pagi hari ini dan kami siap membuka hati kami, memberikan persembahan, doa, pujian, penyembahan kepada Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja, Engkau yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Engkau yang kami nanti-nantikan untuk menjemput kami Tuhan di atas awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat Tuhan kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita sambil serukan haleluya. Haleluya. Kita sapa dia. Haleluya. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang kami rindukan, Kau yang kami nantikan. Haleluya. Kau kami tinggikan Tuhan, Kau naik ke surga, Kau memberikan roh yang lain, roh penolong dalam hidup kami Tuhan. Oh dalam masyikir, kami merindukan Engkau Roh Kudus. Pagi hari ini penuhi kami, urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, kuasa yang menggerakkan kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kiranya ya syikir. Tuhan, Engkau minta pada pagi hari ini, oh jamah aku Tuhan, penuhi aku Tuhan, lawat kami Tuhan dengan Roh-Mu pagi hari ini, biar firman-Mu dikenapi pada hari-hari yang terakhir. Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami semua Tuhan, sehingga kami akan berseru kepada nama Tuhan, dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami rindu akan Engkau Tuhan, hati kami
tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara boleh duduk kembali, arahkan hati dan jiwa kita untuk menantikan Tuhan pagi hari ini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawamu lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari harapkan Dia datang menjamah kita pagi hari ini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawamu lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Umat Tuhan sendiri, mari harapkan Dia datang Roh Kudus. Mari lebih lagi. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kau yang rindu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Satu ku rindu, bersekutu denganmu, bawamu lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku
Tuhan, di pondok perlindungan-Mu Tuhan, di dalam bait-Mu Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-Mu pada pagi hari ini, yaitu kuasa Roh Kudus menjamah kami, memulihkan kami. Hati kami haus Tuhan kepadamu, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan.
Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Amin Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, siapa yang mau lebih lagi dipakai Tuhan, boleh lambaikan tangan. Iya, kita minta pengurapannya lebih lagi. Anggur baru dicurahkan pada pagi hari ini, menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Kami mau menikmati Engkau Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari lebih lagi Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Saat apa saudara? Saat pembebasan tiba. Ya, belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ya, lebih lagi. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat sekali lagi Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan urapannya ajaib, memulihkanku Tuhan, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya siapa saudara? Tuhan. Saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Umat Tuhan bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan mari yang bersukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Sekarang kita berikan anggur baru kepada saudara-saudara kita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Mari saudara sambil berfellowship, kita bagikan sukacita. Minyak yang baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih lagi katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan saling setawa sama-sama. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Yang merasakan kuasanya nyata, lambaikan tangan. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya.
sukacita Allah melimpah-limpah pagi hari ini, menguatkan setiap kita. Haleluya. Kita beri tepuk tangan, haleluya. Siapa yang mau terus dipenuhi Roh Kudusnya, amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Amin. Biarlah. Mari saudara, waktunya kita bangkit, tidak terpuruk. Kita tidak mengikuti arus dunia ini, terus miliki roh yang menyala-nyala. Biarlah Roh-Mu, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Tak ada waktu, katakan, tak ada banyak waktu. Biarlah dan janganlah pekerjaan besar katakan ladang-ladang siap dituai, tanggalkan segala beban kita, segala beban dan dosa yang meringan. Mari berlari. Haleluya. Hilang surgawi. Mari Roh-Mu Tuhan datang bagi umat Tuhan di tempat ini. Amin. Umat Tuhan menyala-nyala melayani Tuhan. Menyala-nyala. Amin. Lebih lagi. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala melayanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Sekali lagi katakan tak ada banyak waktu. Tak ada. Ingatkan saudara kita. Biarlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Mari tanggalkan beban dan dosa kita. Amin. Dan dosa kita berlari. Amin. Pada tujuan panggilan surgawi. Ya umat Tuhan, lebih lagi. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Mari ingatkan saudara kita, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. 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 Saudara merasakan roh yang menyala, amin. Kalau kau sungguh-sungguh memuji Tuhan, gairah akan Tuhan akan terus ditambahkan dalam hati kita, amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita hari ini bersuka cita karena ini hari yang spesial. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita juga akan berkatakan apa yang Tuhan taruh bagi gereja kita. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Bersama-sama katakan tahun 2021. Tahun integritas. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2021. Tahun integritas. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita satukan hati kita akan berdoa syafaat. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia Tuhan. Di mana kami boleh beribadah, merayakan kenaikan-Mu Tuhan ke tempat Bapa surgawi. Terima kasih Bapa,
Karena Engkau begitu baik, Engkau menyediakan tempat bagi kami orang yang percaya. Dan kami pun tahu bahwa Engkau pun akan datang dengan cara yang sama seperti Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan saat ini bersatu hati berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kami berdoa untuk Ketua PPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli. Untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sinarto. Untuk Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Juga untuk Bapak-Bapak rohani kami. Untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Untuk Bapak Pendeta Ruby Dirgantara. Juga Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-hambamu ini. Para pemimpin kami, mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih karuniamu Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hambamu Bapak. Pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus terus memimpin kehidupan para pemimpin kami ini Bapa. Mari Bapak, Tuhan pakai lebih lagi untuk jadi berkat bagi jiwa-jiwa baik di Indonesia maupun bangsa-bangsa. Berkati para pemimpin kami Tuhan, jaga lindungi dari segala yang jahat. Dan dimanapun hamba-hamba ini melayani, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Seluruh keluarga mereka juga dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan pakai hamba-hambamu, bapak-bapak rohani kami Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan jadi umat yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus kami juga menopang untuk Pak Rupi Tuhan. Dalam masa pemulihan hari-hari ini kami percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan dan menyembuhkan dengan sempurna. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, beri kekuatan yang baru, kesehatan yang baru buat Bapak rohani kami ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kota Wonosobo dan Semarang. Kasih-Mu Tuhan melimpah atas kota-kota yang Tuhan percayakan kepada kami ini Tuhan. Wonosobo, Semarang diberkati Tuhan. Lawatan kasih-Mu Tuhan kami rindukan atas kota Wonosobo dan Semarang. Kami rindukan pertobatan jiwa-jiwa. Kami rindukan kebangunan rohani Tuhan. Kami rindukan Tuhan bahwa akan terjadi penyerahan jiwa atas kota-kota ini. Pakai gereja-Mu ini Tuhan menjadi berkat buat Wonosobo dan Semarang. Berkati pemerintahan kota kami Tuhan. Dari bupati sampai tingkat RT RW diberkati Tuhan. Mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau. Berkati gereja-gereja-Mu bersatu hati menjadi berkat bagi Wonosobo juga Semarang. Terlebih kami juga berdoa Tuhan buat rencana ibadah onsite di GBI House of Grace Semarang. Kami percaya Tuhan, sungguh-sungguh ini kehendak-Mu menjadi berkat buat kota Semarang. Tuhan, tolong kami dalam segala persiapan yang ada. Tuhan terus bawa jemaat Tuhan sungguh-sungguh menyala-nyala dan penuh kerinduan datang ke tempat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Indonesia. Kami mengasihi Indonesia Tuhan. Kami rindukan Tuhan pertobatan jiwa-jiwa, kebangunan rohani, penuaian jiwa terjadi atas Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas Indonesia. Berkat-Mu dicurahkan atas Indonesia. Berkati pemimpin bangsa ini Tuhan. Presiden, wakil presiden, jajaran kabinet TNI Polri diberkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hati mereka ya Bapa. Pakai mereka untuk membawa bangsa ini mengalami kemajuan demi kemajuan. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya ketika bangsa ini hari ini mengalami goncangan demi goncangan. Kami tahu ini waktunya Bangku akan melawat Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi atas Indonesia. Dan kami tahu Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini Roh Kudus akan dicurahkan dengan dahsyat. Dan Tuhan akan bangkitkan generasi Yeremia. Anak-anak muda yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan dipakai untuk menjadi berkat bagi Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kasih-Mu bagi Indonesia. Dan kami juga berdoa buat Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat persembahan yang kami berikan. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami. Kami memberikan dengan sukacita karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya
lapar dan haus, tetap angkat tangan kita menyembah lebih dalam lagi. Kiria lama syandara lama sande. Haleluya. Shikara lama syandara lama sande. Bebaskan roh kita menyembah. Jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Semuanya menyembah. Kini alama syandara lama sande. Kina lama sando. Haleluya. Shikira nama sando. Haleluya. Kami bersuka cita dalam hadirat-Mu ya Aba. Hari ini kami boleh merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Dan Dia berjanji akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati umat-Mu pagi ini, kami sudah menikmati hadirat-Mu. Saat ini biarlah pengurapan Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap kami. Sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh boleh mengalaminya. Pulang dari ibadah ini, roh yang padam akan kembali berkobar-kobar dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini waktu-Mu, beracaralah, hamba-Mu mengaku di depan umat-Mu. Apapun yang telah hamba-Mu persiapkan, segala pengetahuan dan pengalaman hamba-Mu tidak akan pernah ada artinya tanpa Engkau sendiri yang mengurapi dan memakai hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin, haleluya. Ini adalah hari yang spesial, hari yang luar biasa. Karena kita kembali mengingat 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga dan Dia sampai saat ini belum turun kembali. Karena Dia sedang mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan 2000 tahun Tuhan Yesus belum datang lagi untuk menjemput kita. Saudara bisa membayangkan bagaimana Yerusalem baru, bagaimana rumah Bapa ketika Dia berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Indahnya seperti apa, saudara bisa bayangkan saudara. Ya, itulah yang akan menjadi tempat kita nanti selama-lamanya. Dan karena itu mari pagi hari ini saudaraku, kita mau sungguh-sungguh menangkap apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Ya. Kita akan lihat nats kita terlebih dahulu dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, lebih keras. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yesus berkata, Dia harus pulang kembali ke sorga. Dia harus pergi supaya penghibur itu datang kepada kita.
Karena kalau Yesus tidak pergi, maka penghibur itu tidak datang. Nah saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana secara fisik Yesus meninggalkan murid-muridnya. Tetapi dia mengutus rohnya untuk tetap menyertai murid-muridnya. Bahkan kita orang percaya sampai nanti dia datang menjemput kita kembali di angkasa. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ya. Saudara, biarlah mata kita terus tertuju kepada rencana Tuhan ini. Yesus berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Saudara, kalau dalam pengajaran saksi Yehova, mereka berkata hanya yang masuk surga itu 144.000. Karena itu saya tidak mau ikut pengajaran saksi Yehova. Karena yang ikut mereka sudah lebih dari 144.000. Artinya apa? Ya enggak kebagian surga, saudara. Tetapi Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, saudara, di rumah Bapa kita banyak tempat tinggal. Karena itu saudara, kita harus tetap terus menjaga roh kita. Supaya kita boleh sampai kepada kehendak Allah yang sempurna. Sebelum kita masuk sorga, kita masih ada di dunia ini. Dan Bapa utus Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Saudara perhatikan ini. Bahwa Roh Kudus yang membuat roh kita selalu menyala-nyala. Katakan amin saudaraku. Ya, Roh Kudus yang mampu menolong kita. Kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu saudara, jadilah orang percaya yang terus mengandalkan Roh Kudus. Tanda orang yang mengandalkan Roh Kudus, dia akan lapar dan haus, dia akan datang mencari Tuhan. Seperti yang saudara lakukan pagi hari ini, saudara. Hanya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu, yang memberikan kekuatan bagi kita. Saudara, ada sebuah kesaksian, di mana suatu kali dalam satu ibadah, ketika pendeta sedang berkhotbah, ada dua orang di balkon itu ngobrol, asik ngobrol. Enggak konsentrasi saudara. Pendeta ngomong apa, dia kayaknya enggak nangkep apa-apa. Sampai singkat cerita setelah khotbah selesai, pendeta itu mengajak jemaat untuk maju ke depan dan diurapi, ada altar call. Mereka juga masih enggak mudeng dari atas lihat ini kenapa maju ke depan. Tetapi dalam hitungan menit, detik, tiba-tiba salah satu dari orang ini mendapatkan satu penglihatan bahwa ada api yang begitu besar turun di luar gedung gereja dan mulai masuk bergulung-gulung dan terpecah seperti lidah-lidah api, seperti apa yang dialami dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan melawat, mengurapi, membakar roh orang-orang yang maju ke depan, yang lapar dan haus. Karena melihat pemandangan yang demikian, dia berteriak-teriak, api, api, api. Temannya heran, kok dia teriak-teriak api, mana apinya? Karena yang bisa lihat cuman orang yang dapat penglihatan itu. Akhirnya orang yang tadinya enggak dengar khotbah, orang yang tadinya ngobrol yang enggak konsen ketika dia mendapat penglihatan itu. Dia mulai gemetar dan dia lari turun dari balkon. Maju ke depan dan dia terima pengurapan Tuhan. Rohnya kembali berkobar-kobar. Dan puji Tuhan sampai hari ini dia tetap setia mengiring Tuhan. Dan tetap setia melayani Tuhan. Saudara, ketika api Roh Kudus bakar roh kita, maka roh kita akan menyala-nyala, maka roh kita akan berkobar-kobar, saudaraku. Roh kita yang kecil dibakar oleh Roh Kudus yang begitu besar, maka akan menyala-nyala. Katakan amin, saudaraku. Karena itu tadi kita katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Orang yang rohnya menyala-nyala, dia pasti antusias, dia pasti bergairah, ya. Dia pasti akan bersemangat. Nah saudara, baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Orang Kristen
tidak boleh suam-suam kuku. Lebih keras sekali lagi, 2, 3. Orang Kristen tidak boleh suam-suam kuku. Kenapa nggak boleh suam-suam kuku, saudara? Karena orang yang suam-suam kuku tidak panas dan tidak dingin akan dimuntahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata di akhir zaman ini yang kudus akan semakin kudus. Yang najis akan semakin najis, saudara. Karena itu kita harus jaga diri kita. Agar kita terus panas, agar kita terus menyala-nyala dan tidak boleh suam-suam kuku. Yang bahaya itu bukan berdiri di pinggir jalan, di sebelah kiri atau kanan jalan. Tetapi yang bahaya itu kalau saudara berdiri di tengah jalan. Bisa ketabrak dari sana sini, saudara. Ya, suam-suam itu seperti itu. Enggak ke kiri, enggak ke kanan. Ya, enggak maju, enggak mundur. Hidupnya itu suam. Tetapi ingat ayat ini berkata, Tuhan akan muntahkan orang yang suam-suam kuku. Saudara, roh yang menyala-nyala itu sangat penting. Katakan amin, saudaraku. Kenapa? Karena roh yang menyala-nyala, perhatikan yang baik ini baik-baik, akan menentukan apakah engkau berhasil atau engkau gagal. Orang yang rohnya menyala-nyala, dia akan bersemangat. Dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dengar baik-baik. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya. Jadi orang yang rohnya menyala-nyala, dia akan bersemangat. Kalau dia bersemangat, otomatis dia akan berhasil dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang rohnya padam, dia kehilangan semangat itu, saudara. Yang mau berhasil katakan amin. Saudara, yang kedua, kalau roh kita menyala-nyala, itu akan membuat kita itu bergerak bagi Tuhan. Ya, enggak diam, saudaraku. Coba saudara perhatikan sebentar. Kalau orang rohnya menyala-nyala, diajak doa yuk, ayo. Ibadah yuk, ayo, oke. Pelayanan yuk, siap. Ya, morning call yuk, siap, oke. Kalau rohnya padam, yuk doa yuk ibadah yuk pelayanan yuk. Ah, males. Saya ada masalah ini, nggak bisa ini. Alasannya 1001 macam, saudaraku. Kalau orang yang rohnya menyala-nyala, ketika gereja banyak kegiatan, banyak program, maka dia akan berkata seperti ini, puji Tuhan ya, kalau gereja kita ini maju, banyak program, banyak acara yang membuat kita bergairah, yang membuat kita itu menyala-nyala. Tetapi kalau orang yang rohnya padam, ketika gereja banyak acara, banyak program, dia akan berkata gini, masa kegiatan dari Senin sampai Senin? Pernah dengar kayak gitu, saudara? Pasti Anda pernah dengar orang yang berkata seperti itu, dengar, rohnya padam. Orang yang rohnya menyala-nyala ketika dengar gereja mulai mempersiapkan tempat untuk membangun, ya, membangun gedung gereja, membangun sarana prasarana, maka dia akan berkata, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan lumbung bagi jiwa-jiwa. Tapi kalau orang yang rohnya padam, dengar hal seperti itulah, ngapain bangun? Tanah di Wonosobo kan mahal. Nanti ujung-ujungnya jemaat disuruh nabur lagi. Rohnya padam, saudara. Saudara, saya berdoa supaya jemaat Tuhan adalah orang-orang yang rohnya menyala-nyala. Katakan amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, kita akan melihat sekali lagi kisah ketika Yesus menampakkan diri di jalan yang menuju ke Emmaus. Ya, jadi setelah Yesus bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada saat itu mereka 2 orang murid itu berjumpa dengan Yesus di sebuah kampung yang bernama Emmaus. Saudara, awalnya mereka tidak mengenal Yesus, tetapi
akhirnya mata mereka terbuka. Dan kita akan melihat bersama-sama dari cerita ini kembali, ya, ciri dari orang yang padam rohnya. Saudara, yang pertama, pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dengar ya, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bayangkan saudara. Ini ciri yang pertama dari roh yang padam. Tidak menyadari kehadiran Tuhan. Padahal saudara sudah 3 tahun mereka itu bersama-sama dengan Yesus. Mendengar pengajaran Yesus. Mereka ikut melayani bersama-sama. Tetapi kok enggak mengenal. Gimana coba saudaraku? Anda bisa bayangkan. Sudah bersama-sama dengan seseorang selama 3 tahun. Tetapi ketika berjumpa dia tidak mengenal saudara. Ya. Katakan orang menikah sudah usia 2-3 tahun usia pernikahan. Satu kali suaminya pulang sampai ke rumah. Tek, istrinya bukain pintu pagar lalu berkata, "Maaf mas, siapa ya?" Gitu. Anda bisa bayangin coba. Hah? Sudah 3 tahun masih gak kenal. Bayangkan murid-murid sudah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi tidak mengenal, tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus. Ini tanda kalau mereka rohnya padam, saudaraku. Istilahnya gini loh, kesalahan bukan pada Tuhan, tetapi pada diri kita. Bukan pada pemancar, tetapi kepada penerima atau receivernya, saudaraku. Nggak sensitif, ya. Bukan Tuhan nggak hadir, bukan Tuhan nggak ada, tetapi nggak sensitif, nggak peka lagi gitu. Nggak sadar kalau Tuhan itu hadir. Saudara, perhatikan ke depan sebentar. Ada orang yang lebih sensitif akan kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan. Masuk rumah, awas ada setan. Di sini 2, di situ 1, di ujung sana 3. Ya, tapi Tuhan dia nggak ngerasa saudaraku. Ya, kemana-mana ada setan, di pohon itu ada setan. Ya saya nggak bilang itu salah. Tetapi yang salah itu kalau dia lebih sensitif akan kehadiran setan. Tetapi nggak peka akan kehadiran Tuhan. Tadi hadirat Tuhan kuat ya di gereja. Aku kurang ngerasa apa-apa loh. Tapi kalau lewat tempat sepi aku kok merinding ya. Kayaknya kok ada yang putih-putih di ujung sana. Nah, tanda rohnya padam. Ayo jemaat kita peka akan kehadiran Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, ciri orang yang rohnya padam. Apa saudara? Sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Lagi lebih keras. 2, 3. Pandang kanan kiri saudara. Mukanya sukacita apa muram. Ya. Karena murid-murid saat itu muka mereka muram. Ya. Datang ke ibadah mukanya muram. Dengar khotbah wajahnya suram. Keluar ibadah tambah seram, saudara. Ini roh yang padam, saudara. Tetapi kalau orang yang rohnya menyala-nyala, maka sukacita itu akan terpancar dari wajahnya. Tunjukkan wajah yang penuh dengan sukacita kepada orang di kanan kiri saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, apa tanda yang ketiga orang yang rohnya padam? Perkataannya negatif, ya. Lihat ketika mereka bertemu dengan Yesus dan seorang dari mereka berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari belakangan ini? Ya. Lalu setelah itu mereka berkata bahwa imam-imam kepala pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Ngomongnya itu yang negatif. Ngomongnya itu bukan janji Tuhan tetapi apa yang terjadi
Bukan ngomong janji Tuhan tetapi masalahmu terus. Saya selalu ingatkan saudara, jangan merenungkan masalah tetapi renungkan firman Tuhan siang dan malam. Cek saudara, apakah selama ini perkataan kita adalah perkataan yang positif. Saudara, pernah enggak punya pengalaman gini? Ketika kita ketemu dengan orang, ngomong sama dia 10 menit saja. Tapi rasanya itu kok banyak energi yang keluar ya. Capek ngomong sama orang ini. Ya, karena kata-katanya itu negatif. Kata-katanya itu enggak bagus. Kata-katanya itu gosip. Capek, saudara. Jadi begitu lihat, kayaknya kalau ketemu dia, capek deh. Tetapi sebaliknya kalau kita ketemu dengan orang yang rohnya menyala-nyala, kita akan merasakan ada satu semangat, ada satu gairah. Dan kita pun juga bersuka cita. Ya, saudara, jaga perkataan kita. Orang yang rohnya menyala-nyala, perkataannya pasti positif. Perkataannya akan menjadi berkat. Perkataannya akan membangkitkan, ya. Perkataannya akan mendidik dan mengajar, saudaraku. Berikutnya, ciri orang yang rohnya padam, dia hilang pengharapan. Ayat yang ke-21, saudara perhatikan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka hilang pengharapan. Orang yang hilang pengharapan itu orang yang tertekan. Orang yang stres, saudaraku. Perhatikan aja. Orang yang demikian, apa-apa males. Ya. Makan males. Kerja males. Sampai mandi pun males. Apakah pagi ini ada yang belum mandi, saudaraku? Ya. Saudara, tapi orang yang rohnya menyala-nyala, dia percaya bahwa di dalam Tuhan aku memiliki masa depan yang indah. Made cecepe. Made cecepe. Masa depan cerah, ceria, penuh pengharapan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya. Ini keyboardnya ngiringi tapi jangan bawa orang ngantuk ya. Kok kayak di Nina Bobo jadinya. Ya. Ini jadi pada liar-liar loh. Yang keempat. Berapa? Oh berarti Anda nggak ngantuk. Ya saya tuh kan ngetes gitu kan. Kalau yang nggak jawab ki ngantuk. Meh ngomong ke-5, ke-4, ke-3, ke-7 ya meneng wae gitu ya. Nah itu sebenarnya di ibadah ini juga kelihatan gitu mana yang rohnya menyala-nyala atau tidak gitu. Yang rohnya menyala-nyala katakan amin. Nah antusias kayak kue saudaraku ya. Yang kelima, orang yang rohnya padam tidak percaya janji Tuhan. Saudara lihat ayat ini berkata, lalu ia berkata kepada mereka, dengar hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara beberapa waktu yang lalu saya ketika sampaikan firman, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, Tuhan katakan dia orang bodoh. Dalam ayat ini juga Tuhan menegur orang yang tidak percaya sebagai orang bodoh. Ya, tidak percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan orang bodoh, saudaraku. Kalau orang ngomong sama kita nggak percaya, ya it's okay lah. Tetapi saudara bayangkan kalau Tuhan bicara kita nggak percaya. Saudara bisa bayangkan itu. Ya, orang yang rohnya padam ketika dia dengar pendeta khotbah, nggak bener itu, bohong. Dengar orang kesaksian, alah itu paling digede-gedein. Ya, dikasih nasihat, kamu harus seperti ini, kamu lakukan ini. Jawabnya gini,
dia kan nggak tahu masalahku. Dia pinter ngomong, tetapi dia nggak tahu apa yang aku alami. Ya, tetapi orang yang rohnya menyala-nyala, ketika dengar khotbah dia antusias. Ketika dengar khotbah dia selalu berkata amin. Kok isi rada bleret ya. Roh yang menyala-nyala, kalau dengar khotbah dia antusias. Dia berkata amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Ya. Hati-hati dengan kelima hal ini. Cek kepada diri kita. Dan sekarang bagaimana agar roh kita menyala-nyala. Saudara, pada ayat yang ke-30 sampai 31, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, agar roh kita menyala-nyala, kita harus menyadari kehadiran Tuhan. Saudara perhatikan dua murid tadi yang tadinya rohnya padam, membara kembali. Ya, ketika mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara dengan Dia? Jadi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, lalu mereka mengundang Yesus untuk makan. Datang ke rumah. Dan Yesus yang menyediakan roti, mempersiapkan itu. Biasanya kan tuan rumah. Ya. Tetapi Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Saudara, ketika Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan mereka juga melihat ada bekas lubang di tangan Tuhan Yesus. Mereka teringat, ini adalah Yesus. Ini adalah guru kami. Ini adalah Tuhan yang dulu pernah bersama-sama dengan kami. Yang mengajak kami untuk melayani Tuhan dan yang mengajak mereka itu masuk perjamuan kudus. Mereka teringat, saudaraku. Dan ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, Yesus segera menghilang dari pandangan mereka. Ya. Saudara, Yesus sedang mengajar kepada murid-murid bahwa tidak perlu lagi secara kasat mata dia membuktikan itu. Tetapi supaya mereka itu percaya meskipun tidak melihat. Ya, saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah saudara ketika engkau percaya meskipun tidak melihat. Jangan seperti orang Israel. Mereka sering melihat mujizat. Mereka melihat bagaimana Tuhan mengirimkan burung puyuh. Bagaimana Tuhan memberikan air. Bagaimana Tuhan menurunkan mana. Saudara, tetapi mereka tetap tidak percaya. Karena itu pada ayat yang pertama tadi Yesus berkata, adalah lebih berguna jika aku pergi supaya Roh Kudus datang. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Kayak angin, ya. Saudara bisa lihat angin? Nggak ada orang ya. Saudara bisa lihat angin? Angin warnanya apa? Merah, Pak. Lah itu kalau dikerokin kan merah. Ya, kita nggak bisa lihat angin, tetapi kita bisa merasakan angin itu. Demikian juga dengan Roh Kudus, saudaraku. Lebih baik kita tidak bisa melihat dia, tetapi dia lihat kita. Saudara, beda orang nyembah Tuhan Yesus dengan nyembah patung itu apa? Kalau kita lihat patung, patung itu gak bisa lihat kita. Betul? Apalagi nolong kita. Ngerti saudara? Tetapi kalau kita nyembah Tuhan Yesus, kita gak bisa lihat dia. Tetapi dia lihat kita.
Dan dia pasti bisa menolong kita, memberikan kemenangan bagi kita. Meskipun secara kasat mata Tuhan Yesus tidak terlihat. Tetapi dengar saudaraku, dia hadir dengan Roh Kudus-Nya atas kehidupan kita, orang yang percaya. Karena itu harus terus dijaga. Menyadari kehadiran Tuhan harus terus dijaga dalam kehidupan kita. Bagaimana agar roh kita menyala-nyala? Ya, saudara, kita harus terus menjaga hidup kita untuk terus akrab dengan firman, bergaul dengan firman, merenungkan firman Tuhan. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ketika Anda mendengar khotbah seperti ini, mendengar firman, maka rohmu akan bangkit dan menyala-nyala. Ketika engkau membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, maka rohmu akan menyala-nyala. Kalau saya kok beda ya Pak Pendeta, loh kenapa? Saya itu kalau dengar gosip, roh saya menyala-nyala. Gosip itu membuat roh kita padam, saudaraku. Ya. Karena itu saudara harus ada kerinduan. Katakan kerinduan. Lebih keras lagi kerinduan. Harus ada usaha. Harus ada action dari kita. Tidak bisa tiba-tiba gitu, tidak bisa. Ya. Kita harus siapkan diri kita. Kita harus lapar dan haus. Mulai besok pagi sampai tanggal 22. Selama rangkaian spiritual breakthrough ada 10 hari sampai penutupan pada hari Minggunya. Setiap pagi di waktu morning call itu ada acara spiritual breakthrough. Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya kita rohnya menyala-nyala. Ya, seperti kebiasaan orang Yahudi, mereka 3 kali setahun itu mereka datang ke bait Allah. Mereka datang. Kalau yang dari luar mereka pun datang dengan biaya sendiri. Ada korban, mereka berkorban waktu, berkorban uang dan sebagainya. Saudara, tujuannya adalah untuk mengisi kerohanian mereka. Saudara, bukankah kita harus lebih lagi? Ayo bergairah saudara. Ya, ayo dengan penuh kerinduan. Kalau kita enggak disiplin diri kita untuk membaca dan merenungkan firman, ya enggak bisa. Kalau kita nggak disiplin diri kita untuk berdoa menyediakan waktu yang nggak bisa saudara. Apakah saudara tiba-tiba bisa kenyang meskipun Anda tidak makan? Enggak toh. Dimulai dengan rasa lapar, haus, maka Anda datang ke meja makan atau datang ke rumah makan dan Anda makan, maka Anda menjadi kenyang. Roh kita juga demikian saudaraku. Ya, ayo saudara. Supaya roh kita menyala-nyala. Yang ketiga, baca sama-sama. Bagaimana agar roh kita menyala-nyala? 2, 3. Bergaul dengan orang yang rohnya menyala-nyala. Ini ditunjukkan dalam ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Seperti saat ini saudara, kita bertemu dengan orang-orang saudara seiman kita yang rohnya menyala-nyala akan membuat roh kita juga menyala-nyala. Mereka berjumpa dengan Yesus dan roh mereka menyala-nyala. Saudara, Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, hati-hati saudara. Kita akan berkobar-kobar kalau kita bergaul dengan orang yang rohnya menyala-nyala. Alkitab katakan seperti itu. Tapi kalau kita senang bergaul dengan orang yang suka ngomong negatif, dengan orang yang suka gosip, dengan orang yang suka membicarakan orang lain, maka roh kita akan padam. Saudara, memang dalam bergaul, kemarin saya ajari ke anak-anak ketika kami ada di meja makan. Ya, memang dalam bergaul kita itu tidak boleh pilih-pilih orang. Betul saudaraku? Ya, dalam bergaul kita nggak boleh pilih-pilih orang.
Seperti Yesus juga lakukan seperti itu. Yesus bergaul dengan siapa saja. Tetapi dengar, Yesus pilih 12 murid yang selalu bersama-sama dengan dia. Dalam pengajaran, dalam pemuritan. Dari 12 murid itu, Yesus juga pilih 3 orang murid inti, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Ada ring 1, ring 2, ring 3. Saudara, jangan kita berpikir kita bebas bergaul dengan siapapun. Oke, kalau hanya sekedar kenal, sekedar punya hubungan pertemanan, it's okay. Tetapi berbicara pergaulan, saudara, batasi pergaulan kita. Jangan bergaul dengan orang yang rohnya padam, saudara. Maka engkau akan terbawa menjadi padam. Bergaullah dengan orang yang rohnya menyala-nyala. Dari 3 orang murid inti ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Tuhan juga pilih 1 orang lagi. Orang yang selalu dekat sama Yesus. Yang banyak menulis apa yang terjadi dan dilakukan Yesus. Siapa dia? Yohanes. Saudara, kalau di rumah kita ada pagar, ya. Lalu ada bel, ting tong. Gitu. Rumahnya Michael ada bel? Nggak ada ya? Tek 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 gitu ya. Belnya itu kan. Ting tong. Lalu pembantu, sana Bi lihat siapa itu? Kalau di rumah kita itu kan, rumah itu kan dari luar dulu ya. Pagar, lalu habis pagar halaman, kalau ada halamannya, ya. Lalu ruang tamu, lebih dalam lagi, lebih private lagi ruang apa? Ruang keluarga, lebih private lagi apa? Kamar tidur. Ting tong, Bi siapa? Ini kurir Bu, kurir nganter ngantar barang dari Tokopedia ini. Kurir di mana? Masuk ruang keluarga? Perlu masuk ruang tamu? Di mana? Ya udah di pagar aja. Ya kecuali kalau barangnya besar harus buka pintu pagar, terima barang. Tapi cukup selesai. Gitu. Ting tong. Siapa Bi? Ini ada Pak RT lagi mau pendataan untuk pemilu. Masuk kemana Pak RT? Hah? Yang gak di halaman melasi ya, berdiri ya. Di teras atau ruang tamu ya. Ini kan udah gak pandemi ceritanya ya. Silahkan Pak gitu kan. Ting tong. Siapa? Oh ini ada saudara. Saudara dekat ini berkunjung di pagar, di teras, di ruang tamu, bahkan bisa ke ruang keluarga. Ting tong, siapa Bi? Ini Bapak pulang. Masuk kamar saudaraku, ngerti saudara? Ya tentunya dengan protokol kesehatan. Ada yang bilang, wah saya kalau pulang tuh keramas Pak. Sampai samponya. Hati-hati loh, kemarin saya lihat video ya. Orang itu apa-apa di steril. Dapat makanan. Semua. Burger, begitu burgernya dikeluarin, semprot. Dibuka rotinya, dilihat dagingnya, semprot. Kentangnya disemprot. Minum Coca-Cola dibuka dulu, sedotannya disemprot, minumannya dibuka, disemprot. Begitu makan mati dia saudaraku. Saking sterilnya, ya itu gambaran orang itu bikin joke ya. Jangan terlalu parno ya. Kalau terlalu parno kita itu rugi sendiri. Kita jaga protokol kesehatan ya. Di mobil saya juga selalu ada hand sanitizer. Tapi jangan ketakutan kalau sampai semua disemprot. Kemana-mana semprot, kemana-mana disemprot. Sampai Anda mau kemana kursinya disemprot dulu semuanya, duduk. Ya jangan
jangan berlebihan lah ya, kita menjaga diri kita, tetapi yang terlebih penting kita percaya Tuhan yang melindungi kita dengan sempurna. Kalau kita nggak bisa jaga diri kita sempurna, tetapi kalau Tuhan bisa jaga dan lindungi kita sempurna. Katakan amin. Ya, nggak usah takut. Ingatkan, dorong saudara-saudara kita yang masih takut untuk datang kebaktian. Jadi masalah datang kebaktian, saya masuk sebentar di sini sebelum saya akhiri ya. Jadi ibadah onsite itu gini loh saudara. Tolong perhatian sebentar ya, ini nggak usah dicatat saudaraku. Jadi gini loh, masalah ibadah onsite itu bukan masalah ibadahnya atau tidak. Ikut Tuhan itu kan bukan urusan hal-hal jasmani atau ritual atau kegiatan, bukan. Tetapi kita itu diajar gini loh, kalau dulu masa pandemi kita nggak bisa onsite, kita online nggak apa-apa. Tetapi masa berjalan terus, masuk masa new normal, pemerintah mengizinkan kita ibadah, maka kita pun memulai ibadah onsite. Ya, sambil terus waktu berjalan, kita terus mengerti tentang edukasi, tentang COVID, protokol kesehatan. Ya, kita tetap pakai protokol. Saya juga kadang nggak setuju kalau lihat mungkin di wilayah saya semalam juga ada beberapa orang kumpul-kumpul persiapkan untuk hari Idul Fitri, tetapi tidak dengan protokol kesehatan. Kumpul-kumpul, deket-deketan, nggak pakai masker gitu ya. Kan beberapa di TV kita lihat sekarang muncul klaster tarawih. Ya, karena itu pemerintah larang orang-orang mudik. Dan celakanya banyak orang itu yang gagal paham. Ngomong pemerintah enggak pedulilah, ngomong pemerintah kok lebih takut COVID daripada takut Gusti Allah. Ini pemerintah dibilang resim enggak bener. Wah, itu macam-macam ngomongnya dan banyak orang yang jadi provokator itu ditangkap saudaraku. Gini loh, enggak mudeng artinya pemerintah ngomong enggak boleh mudik. Itu tujuannya apa itu enggak mudeng. Wong sudah ada jelas contoh-contohnya. Bagaimana India sampai dia itu meledak lagi pandemi ini. Karena jutaan orang kumpul di Sungai Gangga tanpa protokol kesehatan. Ya, jadi kalau kita lakukan dengan protokol kesehatan, it's okay, enggak apa-apa. Kalau ada yang sakit enggak bisa ke gereja, enggak apa-apa. Harus bisa ngerti. Kan kemarin saya khotbah, kita itu diberi akal budi yang diterangi dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa mikir dan lihat. Tapi kalau Anda enggak ada apa-apa, enggak ada kegiatan apa-apa, Anda harusnya bisa datang ibadah, Anda tidak datang ibadah, lah itu salah. Ibadahnya online aja Pak Pendeta. Ya kalau Anda memang selama ini enggak keluar rumah, enggak keluar kamar, Anda enggak kemana-mana, enggak ketemu orang, it's okay. Tetapi lucu kan, kalau kita sudah kemana-mana, kita sudah berinteraksi dengan orang, ya kita bisa plesir, kita bisa foto-foto, bisa foto sana, foto sini, dengan berbagai gaya. Tetapi kalau ibadah masih takut. Lah itu salah saudaraku. Ya, jadi harus dimengerti dengan akal budi kita yang diterangi oleh Roh Kudus dan firman. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang agamawi saudara. Yang saya selalu ingatkan, ajarkan itu apa? Setia ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Karena memang itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kan yang metik hasilnya, yang menuai hasilnya kan Anda sendiri saudara. Ya, meskipun Pak Pendeta cerewet ngomong, ngingetin terus ya. Ngingetin terus, ayo setia. Ayo sungguh-sungguh, ya. Ayo saudara, mulai hari ini kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh, untuk kita boleh tetap setia dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dan bergaul dengan orang-orang yang rohnya menyala-nyala. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana agar roh kita menyala-nyala? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem
Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudara, sampai akhirnya mereka ketemu dengan banyak orang dan mereka menceritakan roh mereka kembali berkobar-kobar. Bagaimana caranya? Yang keempat, ketika kita pun mengobarkan orang lain, saudaraku. Mereka ketemu Yesus, mereka langsung balik lagi ke Yerusalem. Dari Emmaus ke Yerusalem itu sekitar 7 mil atau 11 kilometer, saya pernah cerita. Jalan kaki saudara, nggak pakai Grab. Tadi pagi aja saya jalan 400 meter aja karena buru-buru ya. Karena saya keluar dari perumahan, ternyata di pintu gerbang itu ada sholat id dan jalan ditutup total. Saya tidak mendengar info pemberitahuan. Gimana ya? Nggak bisa lewat, jangankan mobil, motor aja nggak bisa. Ya udah pada mulai doa ya, saya ndak enak, udah pada mulai worship. Ya, nah piye yo, nyari Grab, lebaran ngene ora ono Grab. Akhirnya saya telepon anak saya, weh, udah siap belum? Nah ini baru siap-siap, tapi nggak tahu waktu ngomong itu dia udah mandi atau belum, saya nggak tahu gitu kan. Ya ini baru siap-siap, pengertian siap-siap itu siap-siap apa gitu. Apa mungkin lagi mandi ngangkat telepon gitu mungkin ya. Ini gini nih, saya nggak bisa keluar terperangkap, tolonglah jemput saya. Oh iya ya Pak Andi siap gitu, udah siap kan? Ya ini lagi siap-siap gitu. Tapi memang pas, jadi pas. Saya bilang saya jalan keluar ya ke jalan raya, supaya nanti nggak muter-muter lagi, takutnya ada ketutup lagi di situ. Pas saya kembalikan mobil dan kami jalan, pas begitu saya sampai di pinggir jalan. Pas Grab ya, pas Fuway ini datang dan menjemput kami. Karena itu tadi terlambat ya, musik anak-anak gak bisa latihan karena situasi seperti itu. Ya, nah saudara, jalan segitu aja buru-buru. Ini mereka 11 kilometer. 11 kilometer itu sini kemana ya Pak Har ya? Sini ke Sawangan ada 11 kilometer kira-kira? Oh tempatnya Bu Urip ya? Selok Romo ya? Mari sekali waktu kita berkunjung ke Bu Urip dan kita berjalan kaki. Dan saya minta Pak Hartanto yang menjadi komandan di depan. 11 kilo saudara, Bu Urip pernah jalan kaki? Oh sampai Klerang ya, lumayan jauh ya Bu ya. Waduh, mereka jalan kaki, tetapi mereka bersemangat ya, karena mereka telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita mengobarkan orang lain, ketika kita memberitakan firman ke orang lain, mengobarkan orang lain, saya mau nanya, siapa pertama yang berkobar-kobar? Diri kita, saudara. Kemarin selesai baptisan, kami ketemu dengan beberapa orang di sana. Dan selalu saya berdoa minta kesempatan Tuhan, biarlah setiap orang boleh mendengar keselamatan daripadamu. Tak tanyai, tahu enggak arti baptisannya? Enggak tahu. Sering dipakai, sering. Belum pernah dengar ceritanya kenapa orang harus dibaptis, belum. Bayangkan, bertahun-tahun tempat itu digunakan, belum pernah tahu dan belum pernah dengar. Lalu saya cerita, dan roh saya terus semakin menyala-nyala, berkobar-kobar. Ya, saudara, suatu kali ada pelayan Tuhan, bukan di HOG, ya, datang ke pendetanya dan bilang, Pak Pendeta, saya mau pamit ya, mau cuti. Loh mau cuti apa? Cuti hamil apa cuti apa? Saya mau cuti pelayanan Pak Pendeta. Saya nggak aktif dulu sementara waktu. Loh kenapa? Ya saya ini lagi banyak masalah. Belum lagi yang kedua, karena teman-teman di pelayanan itu juga kadang-kadang gak bisa sehati. Jadi ini membuat saya itu down dan akhirnya saya memutuskan untuk cuti pelayanan. Ya, ini bukan di HOG ya saudaraku ya. Karena pendetanya buru-buru dan harus pergi, tapi pendetanya bilang, oke, saya sebenarnya ada janji sama orang tetapi ayo ikut mobil saya saja. Akhirnya mereka satu mobil dan bercerita tentang masalah itu. Dan setelah selesai cerita sebagian,
ternyata sampai di rumahnya dan didoakan. Dan pelayan yang mau cuti ini bilang, Pak Pendeta, ada tetangga saya itu lagi sakit, bisa minta tolong didoakan. Lalu datanglah mereka ke sana, ya, mendoakan. Lalu tuan rumah, artinya tetangga yang sakit ini cerita, iya saya ini juga banyak masalah, saya banyak pikiran sampai akhirnya saya itu sakit gitu kan. Tapi karena dia tetap rohnya menyala-nyala, orang yang mau didoakan ini bilang, iya tapi saya tahu kalau saya itu harus tetap semangat, saya harus tetap kuat. Setan itu memang kurang ajar, setan itu memang maunya bikin kita itu menjadi lemah, bikin kita itu jadi down, akhirnya kita itu kalah. Tetangganya ngomong gitu, ya, terus didoakan. Lalu satu lagi Pak Pendeta, rumah kedua, lalu datanglah mereka ke rumah kedua itu dan dalam perbincangan itu akhirnya pelayan Tuhan yang mau pamit ini menasehati tetangganya yang kedua. Banyak ngomong, dari A sampai Z sampai pendetanya nggak kebagian ngomong, saudara. Dan pendetanya cuman closing aja, bukan closing CAR, ini closing maksudnya mendoakan orang ini. Pak Pendeta silahkan berdoa. Selesai doa, pulang di mobil lagi pendetanya nanya, gimana? Mau lanjutkan konseling tadi, jadi mau cuti? Enggak Pak Pendeta. Kenapa? Saya sudah kuat lagi. Saudara, ketika kita terfokus sama Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, saudara, roh kita itu berkobar-kobar. Karena itu dengar baik-baik jemaat Tuhan. Mungkin di tempat ini ada saudara yang mulai ngerasa malas doa, malas pelayanan. Dengar, jangan-jangan selama ini saudara hanya terfokus memikirkan dirimu sendiri. Tapi mari mulai fokus kepada Tuhan, fokus kepada orang lain, fokus kepada jiwa-jiwa, fokus melayani Tuhan. Kobarkan itu, kobarkan orang lain, ya. Saya itu merinding ketika suatu kali saya sharing dengan anak Tuhan. Bahkan dia berkata, saya itu single Pak, karena saya mau melayani Tuhan, yaitu panggilan ya saudaraku ya. Karena memang panggilan, it's okay ya kalau memang panggilan. Tetapi saya juga lihat ada tulisan teman saya lucu gitu loh. Bukankah jodoh itu diatur oleh Tuhan? Kalau sekarang sampai sekarang kau belum dapat jodoh, berarti engkau susah diatur. Tapi kalau panggilan it's okay ya saudaraku ya. Nah saudara, orang yang malas pelayanan mungkin terfokus kepada dirinya sendiri. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh boleh mulai mengobarkan kasih karunia ini, mengobarkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, supaya kita pun juga boleh berkobar-kobar. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bereskan Alkitab kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita sediakan waktu untuk kita bersama-sama menerima kekuatan dan pengurapan yang baru. Oralaba shikarala baralaba. Boleh bangkit berdiri saudara. Saudara, dalam sharing saya dengan anak Tuhan tadi, ketika dia berkata, Pak, dia adalah orang yang membantu kita untuk negosiasi dengan Hotel Wis, sehingga kita mendapat banyak kemudahan. Dia ada di pembinaan yang sama di bawah link Pak Niko juga. Dan dia bilang gini saudara, yang bikin saya itu kaget ketika kita ngobrol. Pak, pernah membayangkan enggak kalau nanti Pentakosta ini, perayaan Pentakosta kita tahun ini, kita enggak pernah tahu Pak,
apakah ini Pentakosta yang terakhir yang kita alami? Saya itu seperti dibukakan, iya ya. Kan Tuhan lewat hambanya berkata Pentakosta ketiga, terjadi penuaian jiwa yang terbesar terakhir seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau memang ini adalah waktunya, jangan-jangan, saya nggak katakan atau bernubuat, jangan-jangan ini adalah waktu Pentakosta yang terakhir dan setelah itu Tuhan datang. Kita nggak pernah tahu, saudara. Karena itu pagi ini firman Tuhan berkata, jangan biarkan rohmu padam. Jangan biarkan rohmu padam. Mari saudara buka hati. Kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Supaya kita kembali berkobar-kobar. Saudara, datang kepada Tuhan. Mari setiap pribadi lepas pribadi. Sadari kehadiran Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu senantiasa merenungkan firman. Bergaul dengan orang-orang yang rohnya menyala-nyala dan mengobarkan orang-orang di sekitar kita. Mari saudara kita datang menyembah Tuhan. Mari bersama-sama datang menyembah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewat. Mari semua katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Berjalan ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Amin Tuhan, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Mari angkat kedua tangan kita saudara. Minta kembali roh yang padam boleh dibangkitkan. Urapan lawatanmu, lama syikiri lama. Mari umat Tuhan katakan, menyembah dalam roh, saudara. Berdoa menyembah dalam roh. Mari umat Tuhan datang kepada Tuhan. Akui jika selama ini rohmu padam dan minta Tuhan, aku kembali mau menyala-nyala buat Tuhan. Mari saudara, engkau yang rindu, buka kedua tanganmu. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapak, engkau melihat umatmu yang rindu Tuhan. Kami rindu roh kami kembali menyala-nyala. Karena itu hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang padam, terima pengurapan yang baru. Rasakan kehadiran Tuhan kembali dalam kehidupanmu. Terima
Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Rohmu kembali menyala-nyala. Rohmu kembali menyala-nyala. Rohmu kembali menyala-nyala. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik bagi kami umat-Mu. Dan saudara Anda yang belum dibaptis Roh Kudus, saat ini katakan, Tuhan Yesus, baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Baptis Tuhan dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mengandalkan Engkau ya Roh Kudus. Kami menantikan Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari mengucap syukur saudara. Mulai hari ini biarlah rohmu menyala-nyala kembali. Terus melangkah melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Dalam nama Yesus. Bangkitkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kita masuk perjamuan kudus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Bagi saudara yang belum ambil roti dan anggur, boleh ambil di depan. Saudara, perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Siapa yang boleh ambil perjamuan kudus? Yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sudah dibaptis. Namun jika ada dari saudara belum dibaptis tapi Anda sudah percaya, Anda boleh ambil perjamuan kudus. Saudara, setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita mau introspeksi diri kita. Supaya jangan ada dosa yang belum dibereskan. Mari jemaat Tuhan ambil waktu sejenak. Introspeksi keadaan kita. Bereskan dosa dan pelanggaran. Kalau ada ganjelan, bereskan, lepaskan pengampunan. Hiralabasika. Karena orang yang menerima perjamuan kudus dengan cara yang berkenan akan mendatangkan berkat dalam kehidupannya. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Katakan terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat Tuhan yang terkasih, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, katakan amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi
bagi Allah kita. Mari roh yang menyala-nyala berikan pujian lebih lagi. Sorak-sorai, serukan haleluya, serukan haleluya. Sekali lagi lebih dahsyat, haleluya. Terima kasih Bapa, bersyukur buat segala yang Kau berikan bagi kami. Terus pimpin sertai umat-Mu Tuhan, menjadi umat yang terus memiliki roh yang menyala-nyala bagi kemuliaan Tuhan. Buka hati, angkat tinggi kedua tangan kita. Sebelum saudara tinggalkan tempat ini, terimalah berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dan di dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.